Halo kakak, berhubung ini adalah kisah novel jadi kemungkinan video dan narasi tidak sama, dukung like, komen dan subscribe-nya kakak. Channel ini dibuat karena hobi, mohon supportnya. Selamat mendengarkan. Apa yang terjadi? Mengapa jiwa-jiwa penjara ini tidak ingin berada di sini, tapi ingin melarikan diri? Xiaoyan memandangi jiwa-jiwa penjara yang tak terhitung jumlahnya di sekitarnya dan berpikir keras. Apa yang terjadi pada mereka di ruang ini? Namun, sebelum Xiaoyan bisa melanjutkan menebak, ruang ini benar-benar mengeluarkan suara frekuensi, bang bang bang. Saat suara ini muncul, jiwa-jiwa penjara yang tak terhitung jumlahnya itu mulai menjadi gelisah, seolah-olah ada sesuatu yang akan melahap mereka. Benar saja, di kedalaman ruang ini, kelompok jiwa penjara lain muncul, tetapi aura kelompok jiwa penjara ini jauh lebih kuat. Jiwa penjara yang mengelilingi Xiaoyan untuk meminta bantuan barusan berbalik dan lari dengan cepat ke arah lain, tetapi kelompok jiwa penjara yang muncul di belakang lebih cepat. Dalam sekejap mata, jiwa-jiwa penjara yang ingin melarikan diri dikepung. Mau kabur? Kemana kamu akan kabur? Bukankah lebih baik dibaptis di jantung penjara lebih awal? Sekalipun kami sama, kami bisa terus melahapmu dan menjadi lebih kuat. Kesempatan yang bagus, kamu belum pernah benar-benar memberikannya kepadamu sebelumnya. Semuanya tidak berguna. Dan jiwa-jiwa penjara yang belum sepenuhnya dibaptis oleh hati penjara tidak dapat berbicara. Mereka tetap saja keberadaan yang tidak terlihat. Mereka hanya dapat berlarian untuk mengungkapkan keinginan mereka untuk melarikan diri, tetapi di hadapan kekuatan absolut, mereka tidak memiliki kesempatan untuk melarikan diri, dan yang menanti mereka adalah nasib dilahap. Namun, ada jiwa penjara yang tidak meninggalkan sisi Xiaoyan sekarang. Sebaliknya, ia menganggap Xiaoyan sebagai satu-satunya harapannya dan berjalan mengelilingi Xiaoyan dengan gila-gilaan. Xiaoyan pertama-tama bertanya dengan ragu-ragu. Pernahkah kamu melihat jiwa penjara Lindong dan Muchen? Kemudian dia menjelaskan secara singkat ciri-ciri Lindong dan Muchen kepada jiwa penjara di hadapannya. Setelah mendengarkan penjelasan Xiaoyan, jiwa penjara mulai bergetar lebih hebat lagi. Melalui kekuatan Dewa Pembakaran, sepertinya terdengar perkataan bahwa keduanya sangat kuat oleh kepala penjara. Saya pergi. Saya tidak tahu persis di mana tempatnya, tapi saya bisa menunjukkan arahnya. Tiba-tiba, Xiaoyan melihat secercah harapan, ekspresinya langsung berubah, dan dia buru-buru bertanya, Tuan Penjara. Xiaoyan tidak tahu banyak tentang Tuan Penjara, dan dia bahkan tidak tahu kekuatan lawannya, tapi dia bisa saja di tempat ini disebut Sun, maka kekuatannya mungkin adalah eksistensi kelas 1, setidaknya dewa tingkat 9, atau bahkan eksistensi yang lebih kuat. Namun, ini bukanlah masalah yang harus dipertimbangkan Xiaoyan saat ini, dan kemudian dia bertanya, bisakah Anda memberitahu saya arah mana? Kemudian, jiwa penjara juga menyampaikan permintaannya, mengatakan itu selama Xiaoyan membantu mereka berangkat di sini, arah lokasi Lindong dan Muchen akan diinformasikan. Tapi mereka telah menjadi jiwa penjara, dan tidak mungkin untuk keluar. Bahkan bagi Lindong dan Muchen, Xiaoyan hanya dapat menemukan mereka terlebih dahulu, dan kemudian menemukan cara untuk keluar. Untuk mendapatkan lokasi spesifik Lindong dan Muchen, Xiaoyan hanya bisa menyetujuinya untuk sementara. Melihat Xiaoyan menyetujui permintaannya, jiwa penjara menghela nafas lega, lalu melompat-lompat. Tidak jauh dari sana, pada saat jiwa-jiwa penjara yang ingin melarikan diri hendak ditelan, suara Xiaoyan terdengar samar-samar. Hei, pernahkah kamu melihat bahwa aku adalah orang besar yang masih hidup? Aku sebenarnya memilih untuk menindas jiwa-jiwa penjara yang lemah itu. Mendengar suara dari belakang, sekelompok jiwa penjara berhenti menyerang dan menoleh ke arah Xiaoyan, mereka semua terkejut saat merasakan nafas orang yang hidup. Setelah jiwa penjara ini sepenuhnya dimurnikan oleh hati penjara, mereka mengembun menjadi bentuk manusia. Mereka menyapu tubuh Xiaoyan, dan kemudian terdengar suara yang dalam. Aku tidak menyangka orang hidup akan masuk ke sini, tapi kamu akan segera menjadi orang mati. Saat dia mengatakan itu, jiwa penjara memancarkan aura kematian yang kuat dan aneh, menyelimuti Xiaoyan, dan mata orang tersebut dengan sekejap, cahaya keemasan, aura di tubuhnya tiba-tiba naik dari puncak Dewa Surgawi tingkat 5 ke tingkat Dewa Surgawi tingkat ke-7. Dan ada penguasa api ilahi kuno yang memancarkan panas terik di tangannya. Setelah menuangkan energi ilahi yang kuat, dia menebas energi kematian yang aneh dengan satu kaki. Serangan kaki yang kuat membombardir energi kematian yang aneh dan langsung menyebarkannya. Selain itu,
Serangan kaki tersebut juga menghantam kelompok jiwa neraka dengan marah. Ledakan. Sebuah ledakan dahsyat bergema, dan badai yang mengerikan menyapu bersih. Awalnya, aura kematian yang aneh ini tidak akan disebarkan dengan keterampilan biasa, tetapi serangan Xiaoyan memiliki kekuatan dewa pembakaran, dan kekuatan dewa pembakaran adalah kekuatan aneh yang dapat menekan energi segala sesuatu. Bagaimana ini mungkin? Melihat energi kematian anehnya dengan mudah dikalahkan oleh lawan, jiwa penjara jelas tidak dapat mempercayai apa yang terjadi di depannya. Seharusnya tidak begitu. Ini adalah penjara surgawi, tempat asal kita. Mengapa pihak lain bisa menekan kekuatan kita? Saya tidak percaya Anda bisa menekan saya sendirian, dan Anda bisa menekan puluhan ribu jiwa penjara sambil menyerang pada saat yang sama. Petik 2 tanda tanya petik 2. Semuanya, berkumpullah, bunuh orang yang hidup ini, dan serahkan tubuh dan jiwanya kepada Tuan Penjara. Pemimpin jiwa penjara memberi perintah, dan puluhan ribu jiwa penjara di belakangnya berteriak seperti hantu dan serigala. Jiwa penjara semuanya memancarkan aura aneh yang bisa menelan segalanya, dan mengelilingi Xiaoyan. Dan tanpa memberi Xiaoyan kesempatan untuk melakukan serangan balik, puluhan ribu jiwa penjara ini secara langsung mengaktifkan semua energi kematian aneh mereka pada saat yang sama, membuat ruang ini tiba-tiba menjadi lebih menakutkan dan aneh. Dan frekuensi perluasan dan kompresi ruang ini secara terus-menerus juga meningkat, dan semua aura kematian aneh di sekitarnya mengalir menuju Xiaoyan. Bahkan jika Xiaoyan memiliki kekuatan dewa pembakaran, dia tidak akan mampu menghadapinya aura kematian yang aneh ini untuk waktu yang lama. Bagaimanapun, kekuatan dewa pembakaran saat ini hanyalah sebagian saja yang telah dirangsang. Intensitas aura kematian yang aneh ini sangat menakutkan. Sekali terkontaminasi, itu akan langsung membunuhnya, jadi Xiaoyan harus berhati-hati. Ribuan bayangan kembali ke satu kaki. Xiaoyan melambaikan penguasa api ilahi kuno di tangannya. Sekarang dalam bentuk 3 api dewa pembakaran, secara alami diberkati oleh kekuatan dewa pembakaran, sesosok muncul di langit di atas Xiaoyan. Ribuan bayangan Qi, masing-masing memancarkan cahaya keemasan samar, dan kekuatan yang dipancarkan bahkan membuat ruang di sini mulai sedikit bergetar. Meskipun 1000 bayangan kembali ke satu kaki hanyalah keterampilan ilahi yang kuasi hebat, tetapi sekarang itu ditampilkan di tangan Xiaoyan, dan dengan berkah dari kekuatan dewa pembakaran, kekuatannya sebanding dengan keterampilan ilahi yang sangat hebat. Dalam kehampaan, 1000 bayangan Qi bergetar, menembak langsung ke aura kematian aneh yang datang dari sekeliling, dan langsung menuju ke aura kematian aneh. Terima kasih sudah mendengarkan kakak dan yang sudah subscribe. Untuk yang belum subscribe yuk subscribe kakak, dan yang minat support jadi member klik tombol gabung kakak. Semua cerita sudah Mimin simpan di playlist supaya bisa kakak ikuti. Bila suka cerita Mimin jangan lupa subscribe channel Mimin dan share channel Mimin ke seluruh penjuru benua. Terima kasih.